Arfitirema. Arfitirema. Coba deh, kamu cari nama ini di buku sejarah sekolah. Nggak akan ketemu. Kamu datangi museum manapun, nggak akan ada artefaknya. Kamu buka ensiklopedia sejarah global, namanya juga nggak tercatat di sana. Nama ini seolah nggak pernah ada. Tapi, anehnya, nama ini hidup. Dia hidup di cerita-cerita rakyat yang diturunkan dari kakek nenek kita. Dia bersembunyi di naskah-naskah lisan kuno, di mantra-mantra tua yang diucapkan dalam ritual adat, dan dalam ajaran suku-suku terpencil yang tersebar di seluruh Nusantara. Kisah Arfitirema ini bukan dongeng pengantar tidur biasa. Ini adalah sebuah bisikan dari masa lalu yang sangat jauh. Sebuah peradaban yang hilang, yang sengaja atau tidak sengaja dihapus dari ingatan kita bersama. Tapi, seperti kata pepatah Sependipendenia, menyimpan bangkai, baunya pasti tercium juga. Dan jejak-jejak Arfitirema ini ternyata lebih banyak dari yang kita duga. Mereka tersebar di depan mata kita, menunggu untuk ditemukan kembali dan dirangkai menjadi satu cerita besar yang bisa mengubah cara kita memandang asal-usul kita sendiri. Jadi, siapkah kamu untuk ikut menelusuri jejak peradaban misterius ini? Kalau kita telusuri lebih dalam, jejak Arfitirema ini paling kuat terasa di dalam bahasa daerah kita. Coba perhatikan baik-baik beberapa kata dalam bahasa yang kelihatannya tidak saling berhubungan. Seperti bahasa Toraja, bahasa dari beberapa suku di Flores, bahasa Baduy, bahasa suku-suku di pedalaman Papua, bahkan sampai bahasa Bugis kuno. Ternyata punya akar kata yang sangat mirip. Kata-kata seperti rema, arka, tirama, atau korema. Meskipun bunyinya sedikit berbeda, ketika ditelusuri makna filosofisnya, semuanya merujuk pada satu konsep yang sama, manusia cahaya sebelum datangnya kegelapan. Ini bukan sekadar kemiripan acak. Para tetua adat di daerah tersebut menceritakan legenda tentang para leluhur agung yang datang dari langit atau dari tengah lautan, membawa pengetahuan tentang bintang, pertanian, dan keseimbangan alam. Mereka digambarkan sebagai sosok yang bijaksana dan bercahaya, yang membangun masyarakat harmonis. Namun, era keemasan itu berakhir karena sebuah bencana besar yang mereka sebut sebagai kegelapan atau zaman air bah. Konsep manusia cahaya ini adalah benang merah yang menghubungkan suku-suku yang terpisah ribuan kilometer. Apakah mungkin mereka semua mewarisi ingatan kolektif dari satu peradaban induk yang sama? Peradaban yang kita sebut Arfitirema. Bukti-bukti ini nggak berhenti di bahasa atau cerita rakyat saja. Jejaknya juga terukir jelas di batu dan arsitektur kuno di seluruh Nusantara. Coba perhatikan pola arsitektur punden berundak, seperti yang ada di Gunung Padang atau situs-situs purba lainnya. Strukturnya selalu mengarah ke langit, seolah menjadi tangga untuk berkomunikasi dengan dunia atas. Pola ini nggak hanya ada di Jawa, tapi juga di Sumatera, Sulawesi, bahkan sampai ke pulau-pulau kecil di timur Indonesia. Ini bukan kebetulan. Lalu ada ukiran-ukiran aneh yang ditemukan di artefak-artefak kuno. Salah satunya adalah motif spiral ganda yang sangat mirip dengan struktur DNA. Bagaimana masyarakat kuno bisa mengetahui konsep serumit ini? Kemudian, lihatlah struktur-struktur megalit raksasa yang usianya, menurut beberapa penanggalan alternatif, jauh lebih tua dari piramida Giza. Para arkeolog arus utama seringkali bingung, menyebutnya tidak masuk timeline sejarah yang mereka kenal. Belum lagi tradisi kosmologi yang seragam di berbagai pulau. Banyak suku di Nusantara, dan bahkan sampai ke Pasifik, memiliki konsep matahari ganda atau dua sumber cahaya utama dalam mitologi penciptaan mereka. Ritual yang melibatkan air dan cahaya sebagai elemen penyucian juga ditemukan dengan pola yang identik di berbagai tempat yang terpisah lautan. Bahkan, motif pakaian adat dan ukiran-ukiran kayu di rumah tradisional antara suku Dayak di Kalimantan, suku Asmat di Papua, hingga Mauri di Selandia Baru menunjukkan kemiripan yang gak bisa dijelaskan hanya dengan teori perdagangan kuno. Semua ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah pola dari sebuah budaya tunggal yang sangat besar dan maju. Sebuah peradaban maritim yang menguasai lautan. Peradaban Arfitirema yang kemudian pecah, terfragmentasi, dan tersebar akibat bencana alam dahsyat seperti letusan gunung supervulkan, banjir purba, dan pergeseran lempeng tektonik
yang memisahkan pulau-pulau. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, jika memang Bhakti Buktinia begitu banyak dan tersebar di depan mata, kenapa nama Architirema ini dihilangkan dari sejarah resmi? Kenapa kita tidak pernah mempelajarinya di sekolah? Jawabannya mungkin terdengar seperti teori konspirasi, tapi coba kita renungkan sejenak. Karena jika Architirema ini benar-benar ada, dan jika peradaban ini berpusat di Nusantara, maka seluruh narasi sejarah dunia yang kita kenal selama ini harus direset total. Sejarah yang kita pelajari menempatkan pusat peradaban kuno di Mesopotamia, Mesir, atau Yunani. Seluruh struktur pengetahuan, kekuasaan, dan bahkan kebanggaan peradaban dibangun di atas fondasi itu. Sekarang, bayangkan jika tiba-tiba terbukti bahwa ada peradaban yang jauh lebih tua, lebih bijaksana, dan lebih luas pengaruhnya, yang justru berasal dari belahan dunia yang selama ini dianggap dunia ketiga atau terbelakang. Itu akan mengubah segalanya. Pusat-pusat kekuasaan global, baik secara akademis, budaya, maupun politis, akan goyah. Narasi tentang siapa yang lebih dulu maju dan siapa yang mengikuti akan runtuh. Mungkin penghilangan nama Architirema bukanlah sebuah kelalaian, tapi sebuah tindakan yang disengaja untuk menjaga status quo. Karena mengakui keberadaan Architirema berarti mengakui bahwa pusat gravitasi sejarah peradaban manusia mungkin tidak berada di tempat yang selama ini kita yakini. Dan perubahan sebesar itu tentu saja akan mengubah semua pusat kekuasaan yang ada saat ini. Jadi, setelah mendengar semua ini, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak meminta kamu untuk langsung percaya begitu saja. Tapi, saya juga mengajak kamu untuk tidak langsung menutup mata dan menganggap ini semua hanya omong kosong. Anggaplah ini sebagai sebuah hipotesis, sebuah kemungkinan yang menarik untuk dieksplorasi. Karena kebenaran sejati seringkali tidak datang dari buku tebal atau gelar akademis. Terkadang, kebenaran itu pertama kali dirasakan oleh hati, melalui bisikan intuisi, sebelum akhirnya ilmu pengetahuan dan bakti-bakti fisik menyusul untuk mengkonfirmasinya. Sejarah-sejarah besar yang mengubah dunia, penemuan revolusioner, semuanya tidak pernah dimulai dari sebuah pengumuman megah. Mereka selalu dimulai dari bisikan kecil, dari sebuah pertanyaan, bagaimana jika? Dari rasa penasaran segelintir orang yang berani melihat melampaui apa yang diajarkan secara resmi. Mungkin, kisah Architirema ini adalah salah satu dari bisikan kecil itu. Sebuah bisikan dari masa lalu yang menunggu untuk kita dengarkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode Pasot berikutnya yang akan mengupas misteri-misteri lain yang lebih dalam. Sampai jumpa.